Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita menjumpai lagi bulan Ramadan di tahun 1444 Hijriah. Dan alhamdulillah di bulan Ramadan kali ini kita bisa melaksanakan puasa. Dan kita harapkan kita bisa menyempurnakan puasa kita di bulan Ramadan tahun ini. Sebab akan sangat rugi bagi orang yang menjumpai bulan Ramadan, sehingga ketika Ramadan tersebut telah selesai, tapi dosa kita belum diampuni oleh Allah. Karena kita tidak bisa memanfaatkan momen bulan Ramadan tersebut dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, supaya kita betul-betul bisa mendapatkan lipatan pahala di bulan suci ini, bisa mendapatkan rahmat dari Allah di bulan suci ini, maka kita harus bisa mendapatkan 5 sukses Ramadan. Yang pertama adalah sukses puasanya. Sukses puasa ini baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Secara kuantitas, selama 1 bulan penuh bagi kaum laki-laki, bisa betul-betul sempurna full puasanya 30 hari atau 29 hari. Tanpa ada kekurangan bagi yang tidak mempunyai suatu udzur ataupun keadaan darurat. Di bulan Ramadan ketika kita sedang puasa, kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama yang bisa mengurangi kesempurnaan puasa itu. Di antaranya adalah melakukan kebodohan-kebodohan. Yang dimaksud kebodohan di antaranya adalah berbuat aniaya terhadap orang lain, berbuat pelanggaran ataupun maksiat, ngerasani ataupun menggunjing, menyebarkan berita-berita fitnah, menyebarkan berita-berita hoax, berantem sama orang lain, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita supaya betul-betul menjaga kualitas puasa kita ini, supaya betul-betul kita mendapatkan lipatan pahala, rahmat dari Allah, pengampunan dari Allah. Dan yang kedua, sukses tadarus alias baca Al-Qur'annya. Supaya apa? Di bulan Ramadan, waktu kita itu banyak kita gunakan untuk hal-hal yang bersifat ibadah. Di antaranya adalah dengan cara kita memperbanyak menghabiskan waktu kita untuk membaca Al-Quran maupun tadarus Al-Quran. Sebagaimana yang dilakukan oleh beliau Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu sangat aktif, sangat tertib, dan sangat rajin semangat untuk beribadah. Dan termasuk momen di bulan Ramadan itu adalah malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad untuk menyimak bacaan Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad membaca Al-Quran disimak oleh malaikat Jibril yang disebut tadarus. Yang momen ini kemudian kita ikuti di setiap malam setelah tarawih, kita lakukan tadarus Al-Quran, saling menyimak dan saling membaca Al-Quran dengan sesama muslimin muslimat yang lain. Kalau kita bandingkan, lebih banyak mana kita membaca dan buka-buka HP kita, gadget kita, jika dibandingkan dengan kita membaca, kita buka-buka Alkitab, yaitu kitab suci Al-Quran. Ini bisa menjadi motivasi buat kita. Kita berbandingkan sendiri. Banyakan mana kita baca Quran ataukah kita baca WhatsApp? Banyakan mana kita buka-buka Al-Quran ataukah kita buka-buka gadget kita? Minimal 1 bulan ini
kita bisa menghatamkan 1 kali bacaan Al-Quran, khatam 30 juz. Itu target dari kita masing-masing. Dan yang ketiga, yaitu sukses sholat malam, sholatul lail alias sholat tarawehnya. Ini yang menjadi tantangan besar juga buat kita. Kita seharian menahan lapar, kemudian waktunya berbuka, banyak variasi menu makanan. Sehingga kita kemudian melampiaskan semua haus kita, lapar kita dengan kita memakan semua menu makanan tersebut. Sehingga kemudian kekenyangan, dan akhirnya di waktu untuk mengerjakan sholat maghribnya ataupun sholat isya-nya, mau berangkat ke masjid untuk sholat isya berjamaah dan tarawih berjamaah, jadinya malas karena kekenyangan. Nah, ini tantangan tersendiri, apakah kita tetap bisa lanjut untuk berangkat ke masjid melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Dan yang keempat adalah sukses Lailatul Qadarnya. Lailatul Qadar itu hanya 1 kali dalam 1 tahun. Dan oleh Allah Nabi Muhammad dibikin lupa. Di malam berapakah tepatnya turun Lailatul Qadar tersebut. Sehingga oleh Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya supaya mencari Lailatul Qadar tersebut di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Maka kalau kita bisa semangat terus selama 10 malam itu, setiap hari ke masjid untuk i'tikaf, maka pasti kita akan bisa mendapatkan malam yang penuh pangkat tersebut, yaitu malam Lailatul Qadar. Justru ini menjadi hikmah buat kita, sehingga kita nggak hanya mengandalkan ngambil 1 momen malam aja. Kalau kita hanya mengandalkan 1 malam, ternyata itu meleset, selesai. Berarti kita tidak bisa mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Padahal kesempatan itu hanya datang 1 malam dalam 1 tahun. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Amalan apapun yang kita kerjakan di ketika turun Lailatul Qadar tersebut, oleh Allah dilipat gandakan seperti kita mengerjakan amalan tersebut selama 1000 bulan. Contoh, momen ketika kita sholat sunnah, ternyata bertepatan di malam itu turunnya Lailatul Qadar, maka seperti kita mengerjakan sholat sunnah tersebut selama 1000 bulan pahalanya. Dan yang kelima adalah sukses zakat fitrahnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa zakat itu wajib bagi setiap orang Islam. Nah, termasuk di momen bulan Ramadan itu ada momen zakat fitrah, dan itu pun wajib bagi setiap orang Islam, baik itu orang Islam laki-laki maupun perempuan, orang Islam dewasa maupun anak-anak, budak maupun orang merdeka. Semuanya wajib membayar zakat fitrah. Nah, sebagai orang Islam kita nggak akan mau untuk melewatkan momen bulan Ramadan tersebut, karena tahun depan kita belum tentu masih menjumpai bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini penuh rahmat, penuh barokah, penuh ampunan, penuh maghfirah. Oleh karena itu, oleh kebanyakan kaum muslimin, bulan Ramadan disebut dengan bulan suci, karena banyaknya ampunan yang diturunkan oleh Allah terhadap kaum muslimin di bulan Ramadan. Demikian, semoga ini menjadi suatu refleksi dan menjadi manfaat barokah untuk kita semuanya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.